Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rifat Adi Biransa. Kali ini aku akan mempresentasikan mengenai MKK 3 level 1 ya, yakni secara garis besarnya adalah blacklist dan whitelist menggunakan access point indoor atau outdoor. Dan di video kali ini aku akan perlihatkan kalian bagaimana cara melakukan konfigurasi itu untuk memenuhi salah satu nilai reputasi juga ya bagi aku. Jadi sebelum masuk ke konfigurasinya, mungkin kita akan sedikit berbincang dulu juga untuk mengenal secara generalnya. Jadi untuk di level 1 ini, seperti yang saya sudah bilang, kita akan melakukan blacklist serta whitelist. Habis itu kita akan melakukan IP reservation. Jadi penjelasannya dulu, mungkin kalau untuk whitelist itu adalah MAC address yang nantinya akan kalian masukkan, dan di konfigurasi itu tuh kalian akan si MAC address yang dimasukinnya itu bakal langsung terkoneksi gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan MAC address-nya di luar daripada si whitelist, itu nggak bisa terkonek. Sedangkan kalau blacklist itu sebaliknya. Jadi kalau ada nih misalkan perangkat yang connect terus itu, tapi itu nggak berlangganan sama kalian, nah bisa kalian blacklist. Jadi blacklist itu gunanya untuk mentiadakan ataupun supaya si perangkat yang kita tambahin ke si blacklist ini tuh gak bakal connect lagi gitu. Jadi ketika nanti kita akan coba mengenai konfigurasi blacklist, itu MAC address yang kita masukkan gitu ya di si MAC address perangkatnya itu nggak akan bisa connect lagi gitu ke si access pointnya. Nah, dan yang terakhir ada IP reservation. IP reservation ini tersendiri itu sesuai namanya reservasi gitu ya. Jadi misalkan cara untuk menjelaskan lebih mudahnya, misalkan di dalam satu kelas itu terdapat 10 siswa aja ya, 10 siswa. Nah, lalu kita setting si access point-nya itu buat 10 siswa gitu kan. Tapi kan ada gurunya juga tuh. Nah, kalau semisalkan kita nggak konfigurasi, berarti kan itu 10 orang tercepat. Mau itu siswa ataupun guru, pokoknya yang lebih datang pagi, mungkin yang lebih connect duluan juga itu yang paling tercepat gitu. Nah, tapi karena memang guru memerlukan sumber internet, jadi kan harus diprioritaskan dong. Nah, ada yang namanya IP reservation. Jadi ketika nanti kita masukin si MAC address-nya di menu IP reservation, itu tuh kita akan ngeset si IP-nya biar bisa connect kapan aja gitu, walaupun memang sudah full si IP host-nya, itu akan kita set, dan si konfigurasinya itu bakal membuat si perangkat yang kita masukin tuh bisa terkoneksi kapan aja gitu. Jadi memang dikasih tempat, punyai tempat khusus untuk di si access point-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk barang-barangnya sendiri yang diperlukan ada access point indoor atau outdoor, tapi di sini aku menggunakan access point indoor. Access point indoor. Ini tuh TP-Link TLWR840N. Nah, jadi selain access point juga kalian akan memerlukan adapter, tapi kalau misalkan kalian beli access point, biasanya sudah datang dengan adapternya gitu, adapter untuk si kabel powernya. Nah, selain dari adapter, kalian juga akan memerlukan kabel LAN gitu ya. Kabel LAN itu untuk konfigurasinya nanti. Nah, sama kalau misalkan kalian beli juga di boxnya itu udah dapat kabel LAN-nya gitu. Nah, selain kabel LAN, kalian akan memerlukan ini. Ini adalah LAN card ataupun adapter untuk RJ45. Jadi, untuk sebagian laptop gitu ya, sekarang itu belum ada adapternya untuk RJ45 gitu. Sebagian laptop juga ada yang langsung built-in. Nah, kalau misalkan belum ada seperti laptop aku, kalian pakai adapter untuk RJ45. Jadi untuk mulai konfigurasi seperti itu. Nah, selain itu kan juga memerlukan laptop untuk konfigurasi, dan nantinya kalian akan menggunakan website gitu ya, menggunakan website untuk memulai si konfigurasinya. Nah, mungkin aku akan jelaskan sedikit. Kalau misalkan nanti kita akses website yang tertera di si akses pointnya gitu ya, kan ada tuh biasanya mau itu IP-nya ataupun si websitenya untuk kalian konfigurasi dan masukin di Chrome. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak ke connect gitu ke si websitenya, kalian bisa pakai si IP defaultnya. IP default untuk TP-Link itu adalah 192.168.0.1. Nah, apakah nanti si website yang tertera di access point ini akan bekerja? Kita bakal lihat sama-sama di konfigurasi kali ini. Jadi
Kalau misalkan nggak berhasil, kalian ganti ke IPC defaultnya. Nah, untuk sekarang mungkin aku bakal kasih lihat ke kalian bagaimana cara instalasinya, juga untuk masang ini ke si kabel powernya seperti apa, ke laptopnya seperti gimana. Jadi, aku akan beralih ke kamera handphone untuk sekarang. Oke, jadi untuk perangkatnya kita ada TP-Link, kita buka isi TP-Linknya. Yang bisa kalian lihat di sini ada satu si perangkatnya, kita juga dapat si kabelannya, juga untuk power adapternya, gitu ya. Kita taruh aja. Nah, cara masuknya gimana bang? Nah, jadi kalau cara masuknya, kalian taruh begini, kalian buka si antenanya, dari mereka berdiri. Baru kalian lihat di sini ada kabel power, ada kabel WAN untuk pada area network wireless. Sini juga ada kabelannya 1, 2, 3, 4. Jadi ini support untuk 4 port. Nah, pertama di si kabel powernya kita buka dulu. Ini ada kabel power, kalian colok. Lalu kalian setelah itu colokin ke sumber internet terdekat. Ya, sini. Sumber internet, sumber listrik. Nah, sumber listrik terdekat di sini. Terus kalau bisa kalian lihat di sini nyala juga tadi si lightnya. Kita tunggu aja untuk konfigurasinya. Tuh, sudah nyala kan? Nah, kalau sudah nyala gini, kalian jangan lupa untuk reset. Karena kenapa kita harus reset? Karena kan perangkat ini sering dipakai untuk konfigurasi gitu ataupun praktik sebelumnya. Kalian jangan lupa reset sampai 3 si lampunya itu menyala gitu. Kalian reset dan tunggu aja untuk si routernya ngebut kembali. Nah, ini sudah kembali lagi. Setelah itu kalian colok ke salah satu LAN, jangan kuat ya, ke salah satu LAN. Nah, setelah kita demikian, kita akan buka si LAN card-nya. Ini tuh hanya berfungsi untuk adapter ya. Jadi kalau misalkan kalian belum ada konektor ataupun port untuk RJ45 yang built-in, kalian bisa memakai si LAN card ini. Kalian colok aja di laptop di port USB ya. Nah, ini sudah nyala, berarti sudah oke. Nah, setelah itu kalian connect si ininya ke laptop. Jadi kira-kira seperti itu untuk luarnya gitu ya, juga dengan topologinya, bagaimana cara kalian nyolokinnya, terus di mana saja ataupun port apa saja yang terdapat di TP-Link. Kira-kira seperti itu. Baik, teman-teman, jadi tadi kita udah lihat ya di luarnya bagaimana cara nyolokinnya, bagaimana kita nyolokin dengan si LAN card-nya dan lain sebagainya. Itu untuk di luarnya. Juga tadi kita udah tahu ya port-portnya ada apa aja di si access point ini. Nah, untuk sekarang kita akan memulai konfigurasinya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di bawah HP-nya ini ada default website-nya gitu. Nah, itu website yang bisa kalian akses untuk memulai si konfigurasinya. Dan di sini kita dapat http tp-link wifi.net. Nah, jadi kita ke website itu aja. Oh iya, kalau misalkan kalian ingin memastikan apakah laptop kalian ataupun si access point-nya ini itu udah terkonek dengan device kalian, itu kalian bisa lihat di wifi-nya kita udah terkonek ya di network 31, atau kalian ingin make sure 2 kali, kalian bisa ke control panel di ini panel, dan ini kita udah ke connect ya, di net 10. Nah, sekarang kita akan langsung aja mulai konfigurasinya. Nah, ini kita masuk. Nah, sekarang ketika kita sudah masuk, kita akan diminta untuk membuat password baru. Kita bikin yang sederhana aja, admin 1, 2, 3. Oke, copy, baru paste. Stop. Nah, sekarang kita sudah masuk. Sini quick setup, tidak perlu. Nah, sekarang kita akan lihat-lihat nih dalamnya kira-kira seperti apa. Nah, ini untuk si statusnya. Dan di sini karena kita belum ada internet gitu ya, internet unplug gitu. Sini karena kita koneknya ke LAN 1, jadi sudah kebaca. Nah, nanti yang dari internet ini kita koneknya itu ke kabel WAN tadi gitu ya, di port WAN tadi yang ada yang warna biru yang tadi saya tunjukin sebelumnya. Nah, selanjutnya next, kita ini ada operation mode. Ini adalah untuk mode operationnya. Jadi misalkan kalian pengen jadi extender bisa, pengen jadi access point bisa,
atau dijadiin WSP juga bisa. Nah, karena kita mau konfigurasi access point, jadi kita ganti dulu nih jadi mode access point ya. Kita save aja, klik OK, lalu kita tunggu. Nah, nanti untuk si menu blacklist ataupun whitelist tersendiri itu ada di wireless sama IP and MAC binding gitu. Nah, nanti kita pokoknya tuh kalau untuk konfigurasi itu kalian nggak usah terpaku ini menunya di mana, itu menunya di mana. Jadi karena untuk konfigurasi access point tersendiri itu sederhana, jadi kalian bisa ngulik-ngulik gitu. Misalkan oh di menu ini tuh ada apa aja sih, kalian lihat-lihat satu-satu gitu. Jadi dengan begitu kalian bakal lebih ngerti untuk konfigurasi si TP-Linknya ini. Jadi jangan terpaku sama, aduh ini menunya di mana, aduh kok buka ini bener gak ya. Jadi kalian jangan takut dan lihat-lihat aja gitu. Misalkan di menu ini tuh untuk apa, kalian pencet, klik ataupun cari misalkan di menu ini tuh untuk apa. Jadi kira seperti itu. Kita tunggu sampai selesai. Oke, baik sistem is rebooting, please wait. Sudah 100% dan website akan otomatis ke reload ya. Kita tunggu saja. Nanti setelah reload ini kalian akan diminta untuk memasukkan password kalian kembali seperti itu. Nah, coba reload lagi. Kalau misalkan lama seperti ini, kalian bisa coba buka link baru. Oke, ini close aja. Dan connect kembali. Jika tidak berhasil, kita pakai default IP-nya. Ini .1. Nah, bisa kan? Jadi kalian tuh jangan terlalu terpaku sama oh ini nggak bisa gitu di website yang tertera di access point-nya. Kalian coba si default-nya. Seperti itu. Toh masih sama juga kan WR 840N. Itu versi yang kita gunakan gitu ya. Untuk si access point-nya. Kita masukin admin 223 login. Dan ya, kita sudah masuk. Dan kalau misalkan kita lihat di partition mode-nya sudah berhasil kita masuk access point. Nah, sekarang kita akan masuk ke main thing-nya. Kita ke ini untuk network-nya, kalian bisa lihat di lantai-nya. Ini ada IP DHCP. Nah, terus kita ke wireless, ini ada basic setting-nya. Dan kita bisa ubah SSID-nya, kita ubah aja testing ya. Testing 3. Oh, udah ada nih. Nah, jadi biar memudahkan aja untuk kita mengidentifikasi si jaringannya. Kita save, kita loading. Tunggu aja loadingnya. Nah, sudah selesai. Kita lihat ke wireless security dan kita bisa langsung connect. Kita disable aja karena kan kita akan praktek. Save, kita tunggu, sudah selesai. Dan nah, disinilah kita akan melakukan si back listnya dan whitelistnya gitu ya. Ada advance, output monitor. Nah ini untuk si byte per secondnya ya. Nanti kalau misalkan kalian terkonek ke si internet, kalian bakal lihat ada text dan RxN juga di situ. Use network, DCP. Nah di sini nanti itu kalian akan melihat device apa aja sih yang terkonek di sini. Nah ini adalah device laptop aku yang terkonek ke sini. Ini ada address expression. Nah di sini tuh kalian akan melakukan si address expression yang aku jelasin tadi gitu. Tapi kita akan masuk dan mulai dulu di si Mac networknya gitu ya, untuk whitelist dan blacklistnya gitu ya. Kita ke Mac filtering. Nah sekarang kita buka handphone kita. Kita buka handphone kita. Apa dia mau mana password lu? Baru kita bisa lihat di sini ada testing MKK3 ya. Oh. Nah, terus misalkan kalian lihat di sini
kita udah terdeteksi testing MKK3, dan ini wifi-nya tidak terkoneksi. Oke, baik, kita kembali lagi. Mohon maaf tadi ada beberapa kendala jaringan ya. Nah, jadi kita akan ngedetect di handphone. Untuk di si handphonenya sendiri kita ada nih testing MKK3. Kita coba connect. Nah, akan connecting, dan nanti pastinya tidak akan ada si internetnya karena kita belum nyolokin. Nah, sini deteksi kan, deteksi connected without internet gitu ya. Nah, sekarang kita akan cek dulu di DHCP client listnya apakah udah terkonek. Nah, ini ya, handphone aku udah terkonek, dan sekarang kita akan mulai si blacklistnya dulu ya. Tuh. Nah, untuk blacklistnya kita ke Mac filtering dan kita masukin satu-satu. Kita add new, sini IP address aku, baru misalkan si nama aku Richard. Oke. Save. Lalu kita akan masuki satu-satu gitu ya untuk si MAC address-nya ini. Baik kawan-kawan, seperti yang kita sudah lihat, kita sudah masukin untuk si IP MAC address-nya satu-satu. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat, deny the sessions specified by any enables entries in the list to access. Jadi untuk yang deny ini tuh kalian akan ngeset si access point-nya itu untuk blacklist. Jadi MAC address yang di sini dan device-device yang ada di sini tuh akan di-deny gitu ya, di-deny aksesnya ataupun tidak diberi akses. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Kita enable aja. Set. Kita tunggu loading. Nah, jika sudah enable, kalian akan lihat di sini aku udah gak terkoneksi lagi dengan testing MK3. Kita coba klik lagi. Tuh, nggak bisa connect kan? Nah, ini artinya konfigurasi sudah berhasil gitu. Untuk studi kasusnya tersendiri ini tuh aku mengambil dari satu kelas gitu ya, suatu kelas yang berisikan 10 orang, dan di sini tuh aku akan menerapkan blacklist juga whitelist dan IP reservation tersendiri. Nah, nanti testingnya pakai IP yang aku aja. Nah, lalu kita akan mulai ke whitelist gitu ya. Kita disable dulu. Nah, untuk yang di whitelist ini kita pakai yang allow the stations specified by any enabled entries in the list to access. Jadi dikasih aksesnya gitu. Nah, selain yang di sini itu tuh nggak bisa. Kita enable. Start. Saya baru ingat. Kalau misalkan kalian nggak masukin si, kalian jangan langsung mulai dulu ya. Lupa aja satu. Kalau misalkan kalian nggak masukin laptop kalian di yang allow, itu kalian nggak akan bisa connect kawan-kawan. Jadi tolong hati-hati, kalian connect si MAC address laptop kalian dulu kalau misalkan kalian ingin coba whitelist, karena jika kalian tidak masukin MAC address-nya laptop kalian, itu kalian tidak akan bisa connect ke si routernya seperti itu. Baik, sekarang kita akan menambahkan MAC address laptop kita. Ini laptop aja, nama kita save. Nah, ini sudah kita masukkan untuk laptop gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba whitelist. Enable. Nah, kita supaya bisa ngelihat apakah bisa connect apa enggaknya, kita hapus aja yang aku. Kita choose, kita delete selected. Done. Baru kita enable. Nah, seharusnya handphone aku tidak akan bisa connect ke si access point-nya ini. Ya. Kita tunggu. Nah, sudah ada. Oke, nah sekarang kalian bisa lihat di testing MKK3. Sebentar. Testing MKK3 aku klik gitu ya. Aku klik. Tuh, nggak bisa kan? Nggak bisa connect karena device aku ini di luar whitelist. Jadi tidak bisa untuk terkonek seperti itu. Nah, terus untuk IP reservation seperti gimana, Bang? Nah, kita ke DHCP lalu ke address reservation. Nah, jadi kita add new, kita masukkan MAC address dan kita kasih laptop. Sini statusnya kita enable supaya konfigurasinya masuk. Valid. Oh, IP address saya lupa.
Jadi kalau gitu kita pakai handphone aja deh. Eh, ke DCP reservation kita tambah. Kita ke warna security di make filtering gitu ya. Nah, kita akan tambahkan lagi IP handphone aku dulu ya. Baik, kita akan tambahin si IP kita sendiri. Kita add di MAC address-nya tadi itu di sini. Kita tambahin ini, baru address-nya ribet. Sini kita save. Nah, baru kita akan misalkan enable ya. Kita enable, lalu kita tunggu. Nah, sekarang kita sudah terkoneksi ya ke MT3 lagi. Nah, bagaimana untuk API reservation-nya? Kalian ke DCP lalu ke address reservation. Nah, sini kalian tambahkan yang baru, tambahin MAC address tadi dan IP address. Ingat, bukan description. Tadi description kan, sekarang IP address. Kalian ini lihat di sini kita udah dapat si IP address-nya. Kita masukin baru kita enable, save. Nah, nah sekarang ini itu sudah enable dan jika semisalkan IP yang kita atur di sini itu sudah penuh, handphone ini akan selalu terkonek ke access point ini. Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman untuk konfigurasi access point ini. Jadi intinya sekarang kita belajar mengenai bagaimana mengatur host yang terkoneksi dengan access point. Jika misalkan nih kalian punya wifi di rumah terus dipakai sama anak-anak akamsi gitu. Nah, pasti kan kalian nggak mau tuh, jadinya kalian atur. Misalkan, oh dapat nih MAC address mereka, kalian masukin ke blacklist gitu. Misalkan, oh pengen dipakai untuk satu keluarga aja ataupun satu kelas gitu, ya udah kalian masukin MAC address mereka di whitelist. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi supaya nggak hambur-hambur internet juga, karena kan pasti kita diatur ya dengan billing misalkan berapa Mbps jika memang terkoneksinya banyak pasti akan menguras gitu kan, menguras kita selama 1 bulan ini berapa gitu ya internetnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan untuk address reservation sendiri itu untuk nge-reserve ataupun memprioritaskan suatu IP atau MAC address gitu ya, misalkan seperti guru ataupun orang penting lainnya gitu yang memang memerlukan internet immediately walaupun si hostnya itu penuh gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu kawan-kawan untuk penjelasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dari aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.